Assalamualaikum sobat semua, kembali bersama Marlina Armansahli. Hari ini hari Kamis 11 Mei 2023 dalam acara Bisik episode 12. Nah, tema kita kali ini adalah melakukan yang terbaik untuk menjadi yang terhebat. Nah, sudah ada narasumber kita pada hari ini orang yang salah satu orang hebat di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ibu Dr. Anda Haja Kamalasia Rionita MPD. Nah, beliau ini sangat terkenal. Nah, hebat banget. Nah, hari ini kita beruntung kita akan melihat buah-buah pikirannya yang hebat. Bu Mala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's really nice to meet you. In this my program Bisik bicara asik. Nah, ini kita berharap Bu Mala kan buah pikirannya hebat banget ini kan. Sudah menasional ya, dunia barangkali nanti setelah ini ya. Banyak buah pikiran saya jadinya malu. Nah, kita lihat apa yang sudah, karena beliau nih ketika ikut seminar nasional dulu dengan saya 2005 kita di Puncak Bogor Jawa Barat ya, juara itu yang mewakili, satu-satunya beliau yang juara gitu. Dan beliau ditarik jadi kepala sekolah, seterusnya, dan sekarang berkarir di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Ya, mau cerita dengan kita yang the best yang sudah, yang terbaik yang sudah dilakukan. Saya jadinya malu. Memang Linda ini kalau ibu saya ngajarin, lakukan yang terbaik. Kalau lakukan terbaik dengan niat tulus, ikhlas, hasilnya serahkan pada Allah. Itu tidak akan memungkiri yang kita lakukan terbaik nanti akan menjadi hebat. Nah, itu ya. Jadi apapun yang diberikan tugas dan tanggung jawab pada kita lakukan semampu kita dengan hasil yang terbaik. Karena indikator terbaik untuk satu pekerjaan itu kan sudah ada, ya kan? Makanya kita lakukan dengan yang terbaik, lama-lama itu akan menjadi hebat. Pada siapapun itu, pada peserta didik, pada teman-teman guru, apalagi pada diri sendiri. Kita ada satu poin. Ya, lakukan dengan ikhlas, yang terbaik suatu saat akan menjadi hebat. Tapi saya bukanlah yang terbaik dan bukan hebat, karena saya melakukan itu hal yang biasa yang sudah orang lakukan. Cuma mungkin daya jualnya agak lebih kekeh. Saya itu memang ada prestasi baik tingkat kota, provinsi maupun nasional. Yang kalau tingkat provinsi itu enggak gitu. Tingkat kota ya gitulah. Ya, cerita dikit tentang itu penelitian kita yang waktu kita nasional. Jadi itu. Saya mewakili, saya hobinya nulis, baik menulis fiksi maupun menulis non fiksi. Nah, kalau non fiksi ini saya suka menulis action research, penelitian tindakan kelas, karena itu kewajiban bagi seorang guru. Jadi saya pernah juara tingkat provinsi, itu yang dilaksanakan oleh Dikti dan Universitas Riau. Kemudian Kementerian Pendidikan, ya, juara nasional itu. Jadi saya selalu ikut lomba-lomba dan alhamdulillah selalu juara. Lalu mewakili Riau untuk ke nasional. Saya ikut juga waktu itu. Ya, Bu Marlina ikut juga mewakili bahasa Inggris. Saya juaranya cuma satu doang, aja. Dari semua bidang studi itu yang peserta kita kena gitu ya. Nah, jadi ini ceritanya ketika kita melakukan secara bersungguh-sungguh niat baik. Jadi saya membuat penelitian itu masih ingat judulnya itu? Mapping, pemetaan. Dalam pelajaran ya peta konsep ketika anak-anak mendengarkan berita itu nanti kan ada soal ujiannya, mendengarkan. Anak-anak sekarang kan listening itu hanya dengar, habis itu ditanya nggak tahu apa. Nah, maka saya buatlah sebuah metodenya, pembelajarannya itu mapping. Yang menang itu? Iya, yang menang itu. Jadi anak-anak itu mendengarkan, lalu dia menulis dalam bentuk gambar. Karena anak-anak senang dengan menggambar. Ya, jadi anak-anak yang kinestetik itu senang seperti itu. Karena anak-anak yang kinestetik ini tidak suka mendengarkan tidur. Nah, itu anak audio. Nah, audio itu kadang dia mendengarkan sambil menulis-nulis. Nah, kita arahkan itu. Sehingga berita yang mereka dengar itu mereka mampu lagi menuliskan kembali atau menceritakan kembali. Jadi ikut lomba
ikut Provinsi Menang mewakili Riau kan dikirim dulu pakai DOS dulu ya, apa namanya peta kecil itu. Waktu itu belum ada zaman sekarang lah di Google apa kirim segala macam web itu belum ada. Masih berat itu. Iya masih berat sekarang. Jadi ada DOS dimasukkan, direkam, nanti harus 2. Nggak ada flash disk dulu. Memang ada flash disk. Jadi memang berat ya. Iya berat. Jadi pergi lomba untuk menuju ke Jakarta itu juga kami ada insiden. Kita berangkatnya malam karena itu mewakili dari kabupaten. Ada yang dari Tembilahan, ada dari Pelalawan, ada semua kabupaten mengirimi. Dan itu mewakili Riau. Naik pesawat Sriwijaya malam. Hujan di atas, jatuh grup. Saya tanya sama pilotnya, berapa kira-kira kapten itu turunnya? 50 meter karena cuaca jelek. Jadi turbulensi. Ya, udah turun nih ininya yang untuk oksigen tuh. Semua udah kaget, teriak. Kita satu grup dengan itu band Raja juga. Iya, dengan band Raja. Ibu Bandenya ingat band Rajanya. Iya, jadi sempat berfoto ya sama Raja. Enggak, saya enggak termasuk yang itu. Jadi setelah sampai di bandara saya tanya sama kaptennya, kan kira-kira itu berapa ya jatuhnya? 50 meter ada, Bu. Bayangkan tuh 50 meter ukuran 2 kapling. Udah nampak. Jadi kami udah menjerit semuanya. Alhamdulillah sampai dengan selamat sampai di Bogor. Kita sujud syukur. Dan buahnya itu ketika saya ikut presentasi seluruh Indonesia, saya pasrah aja, nggak kepikiran bakalan juara. Sekali diumumkan saya juara, saya bilang nggak mimpi ya, saya cuma nggak mimpi, ternyata saya juara. Alhamdulillah. Tapi kita bangga, terima kasih sudah mewakili adalah nama Riau muncul. Jadi banyak hal yang sudah saya lakukan dan saya sudah dapatkan, dan mewakili kawan-kawan guru bahasa Indonesia menjadi instruktur nasional untuk region Sumatera. Jadi kawan-kawan guru bahasa Indonesia di region Sumatera itu pernah bergabung dengan saya, dan mudah-mudahan saya berharap ilmu yang kita imbaskan itu bermanfaat dan dimanfaatkan. Maka itulah dikatakan Rasulullah, orang yang bermanfaat bagi orang lain, orang yang terbaik. Jadi terbaiknya itu berbagi ilmu, dan sampai sekarang juga berbagi ilmu dan berbagi tulisan. Jadi manusia yang paling baik itu adalah yang bermanfaat untuk orang. Tapi sahabat, Bu Mala ini bukan hanya sebagai kebaik-baik di situ, instrukturnya kan juga sudah sampai. Jadi kalau Riau sudah dirangkau lah semua kabupaten ya. Alhamdulillah sampai sakit pinggang. Lagi dari Sumatera. Nah, sekarang pengalaman yang ini terbaik lah, yang atau yang unik lah. Kalau Bu Dedi kan pernah ke apa? Ke Semarang. Kami mewakili Riau dengan Bu Dedi ke Semarang. Cerita. Banyak yang mau diceritakan tuh, banyak ya pengalaman yang karena masing-masing wilayah daerah punya pemahaman masing-masing. Jadi ini kita kan saya juga lagi mewakili Riau pada saat itu. Ini apa namanya, inovasi pembelajaran. Saya karena kebetulan ngajar di SMP 7 itu intake siswanya rendah, jadi guru harus berinovasi. Yang itu ya running text. Running text bahasa Inggrisnya saya bikin huruf berjalan. Nah, itu deh. Itu kan itu dia juga viral tuh, sangat fenomenal sekali itu ya. Pada saat itu, kalau sekarang viral ya. Trending apa ya? Dulu sih trending. Ya. Sehingga metode saya itu juga digunakan oleh teman-teman dari kawan-kawan dari Kursus. Jadi kalau dengan Bu Dedi itu mewakili Riau, kita ke Semarang. Semarang itu dia di situ. Iya, harus. Ya kan. Kita sampai di sana kan lapar ya, orang Sumatera ini kemana-mana yang dicari rumah makan Padang. Oh, di sana ada kah? Ada. Jadi saking laparnya ke
pada saat itu Pak Adrison, dia mewakili Riau untuk pelajaran IPS, Krisna Dedi bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia. Kita lapar ini, di sana Semarang hujan. Ini cerita lucunya aja ya. Makan siang berletak di LPNP Semarang, kita cari makan siang. Kalau Pak Adrison ini orang Padang ya, jadi suka dia untuk makanan Jawa, cari rumah makan Padang. Ternyata rumah makan Padang tuh pelayannya semua orang Jawa, nggak ngerti bahasa Minang. Jadi Bu Risna Dedi ini kepengen minum teh susu. Dia bilang, Mas, teh susu ya? Oke. Kalau Ibu saya air putih panas. Air putih panas, Pak Adrison es jeruk. Jadi sambil dari pesan makanan, ada kepala ikan, ada segala macam. Manis Bu Risna agak ya, selera orang Jawa kan ada manis makanan Padang yang. Jadi Bu Risna Dedi ini udah haus banget. Mas, mana teh susunya? Iya bentar Bu. Tidak beberapa lama datanglah pelayan membawa segelas susu dan segelas teh. Jadi ini bagaimana ngabisinnya? Maksudnya ini di-mix kan, digabung. Nah begitulah jadi bahasa Indonesia itu ketika di satu wilayah itu tidak dipahami. Itu lucu banget. Sehingga sekarang itu menjadi bahan cerita kami. Ada beberapa, saya juga ke daerah kabupaten lain. Kemudian saya pernah sekamar sama orang Irian Jaya, sama orang Manado. Setiap hari mewakili Indonesia, mewakili Riau ya. Jadi itu bergabung dengan. Kalau mau ditulis entahlah. Itu nanti ada ditulis, saya bikin di Guru Melati. Oh ada novelnya. Tapi sabar ya. Baik sahabat kenal, waktu sudah zuhur. Malah terima kasih banyak, tapi jangan lupa intip kisahnya di Guru Melati. Sebenarnya udah terbit kayaknya di blog. Iya di blog. Jadi kalau mau baca tentang pengalaman guru atau apapun itu, ada horor juga ceritanya. Sehingga di blog saya, blog HHTP Lasia Kabra. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bu Mala, kita dapat inspirasi dan sebuah ini jadi amal jariah. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.